Perkenalkan, nama saya Yun Bunga Gusrian, NIM 001 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Pengertian dari standarisasi jaringan komputer yaitu standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang harus dilakukan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA/EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Selanjutnya, OSI model. Model OSI atau Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Jadi, OSI model itu ada 7 layer yang meliputi 1. Physical, 2. Data link, 3. Network, 4. Transport, 5. Session, 6. Presentation, 7. Application. Untuk yang pertama, physical layer. Untuk mengidentifikasikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Fungsinya menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Yang kedua ada data link layer. Untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koneksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan ini seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Fungsinya menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan menggunakan error detection. Yang ketiga ada network layer. Untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Fungsinya menyediakan local addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Yang keempat ada transport layer. Untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda pada paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Fungsinya menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Selanjutnya ada session layer. Untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri, beberapa protokol pada layer ini, NetBIOS, suatu session interface, dan protokol dikembangkan oleh IBM.
yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. Fungsinya memisahkan data dari berbagai aplikasi. Layer selanjutnya ada presentation layer untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada di dalam level ini adalah perangkat lunak redirector seperti layanan workstation dan juga network cell atau remote desktop protocol. Fungsinya menyajikan data, menangani proses seperti enskripsi data. Yang terakhir ada application layer. Sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam aplikasi ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Fungsi dari application layer adalah menyediakan user interface. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan OSI. Kelebihan model OSI adalah memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama profesional jaringan. Yang kedua, membagi jaringan ke dalam layer-layer logis demi kemudahan dalam penambahan. Yang ketiga, memberikan keleluasaan fitur-fitur khusus pada level-level yang berbeda. Yang keempat, memudahkan dalam troubleshooting. Yang kelima, mendorong standar interoperability antar jaringan dan piranti. Yang keenam, memberikan modularity dalam fitur-fitur jaringan. Kekurangan dari model OSI sendiri adalah layer-layer OSI adalah teoritis dan dalam penerapannya belum tentu melakukan fungsi yang sesungguhnya. Selanjutnya, implementasi suatu protokol tertentu bisa tidak mewakili setiap layer OSI. Selanjutnya ada TCP/IP. Adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Layernya sendiri ada 5, yaitu 1 physical, 2 network interface, 3 internet, 4 transport, 5 application. Layer TCP/IP yang pertama adalah application layer. Application layer atau lapisan aplikasi merupakan lapisan dasar dalam protokol TCP/IP. Pada layer ini, protokol memiliki kontrak dengan pengguna komputer secara langsung. Aplikasi yang digunakan pengguna akan mempengaruhi jenis protokol lanjutnya. Misalnya, ketika kamu membuka dan menjalankan web browser, maka perangkat akan menjalankan protokol HTTP secara otomatis. Selanjutnya ada transport layer. Transport layer atau lapisan transportasi berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan lancar. Transport layer berada satu tingkat di atas lapisan aplikasi dengan 2 protokol utama, yakni TCP dan UDP. Protokol TCP berperan mengamankan pengiriman data, sementara protokol UDP memungkinkan data dapat dikirim secara cepat. Selanjutnya ada network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan.
Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Selanjutnya ada network interface layer. Adalah lapisan antarmuka jaringan yang merupakan bagian yang melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung. Hardware atau dalam hal ini adalah komputer, memiliki peran penting untuk mendukung proses transmisi data berbentuk sinyal. Nah, sinyal tersebut selanjutnya dikirimkan melalui media kabel, tembaga, atau fiber optik, atau nirkabel atau wireless. TCP/IP. Pertama, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain. Tujuannya yaitu untuk menjaga keamanan dan kecepatan transmisi. Pada proses ini, setiap paket diberikan label berbeda beserta alamat tujuan pengiriman. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Dalam hal ini, paket data bisa melewati cukup banyak router tergantung besar kecilnya jaringan itu sendiri. Bisa dibandingkan pengiriman dilakukan secara estafet, router satu akan mengirimkan paket ke router yang lain yang terdekat hingga akhirnya sampai tujuan. Yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Kelebihan dan kekurangan TCP/IP. Kelebihannya, open protokol standar, independen terhadap perangkat keras komputer, sistem operasi, dan lain-lain. Ideal untuk menyatukan mesin-mesin dengan perangkat keras dan lunak yang berbeda walaupun tidak terhubung ke internet. Tidak tergantung pada perangkat jaringan tertentu, sehingga cocok untuk berbagai macam jaringan. Selanjutnya, ada cara pengalamatan bersama, memungkinkan device TCP/IP mengidentifikasi secara unik device yang lain di seluruh jaringan, walaupun ia merupakan jaringan global. Protokol lebih tinggi yang distandarkan untuk konsistensi sehingga menyediakan service user yang luas. Kekurangannya yaitu sifatnya tidak umum. Jadi, jika gagal mewakili tumpukan protokol apapun selain paket TCP/IP, misalnya tidak menjelaskan koneksi Bluetooth. Yang kedua, tidak secara jelas memisahkan konsep layanan antarmuka dan protokol. Jadi, tidak cocok untuk menggambarkan teknologi baru di jaringan baru. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.